Kita jumpa lagi di Laboratorium Fisika Instrumentasi. Pagi ini kita melakukan pengukuran mengenai faktor daya arus bolak-balik. Di sini faktor daya arus bolak-balik itu merupakan satu rangkaian AC, rangkaian arus bolak-balik yang membutuhkan instrumen-instrumen antara lain voltmeter. Voltmeter di sini terpasang pada posisi AC. Kemudian ampermeter di sini terpasang juga dalam posisi AC, Kemudian ada wattmeter. Wattmeter ini mengukur tentang daya yang bekerja di dalam rangkaian. Ya. Di sini kita di dalam menggunakan rangkaian seri untuk faktor daya AC itu membutuhkan kumparan 1000 lilitan dengan resistansi sebesar 9,5 ohm. Arus yang bekerja adalah maksimalnya 1,25 ampere. Kemudian dengan induktansi sebesar 36 milihenry. Nah, ini kemudian juga memerlukan juga komponen yang lain, yaitu kapasitor dengan nilai 1000 mikrofarad dengan tegangan induksi sebesar 63 volt untuk rangkaian AC ya. Kemudian untuk R yang akan digunakan sebagai resistansi tambahan itu sebesar 10 ohm. Nah, kemudian dalam merangkainya kita awali dengan menggunakan rangkaian AC untuk resistansi dan induktansi. Berarti rangkaian RL di sini. Di dalam rangkaian RL, posisi 0 selalu kita awali dari posisi 0. Kita lihat dulu bahwa tegangan juga akan bernilai 0, kuat arus juga bernilai 0, wattmeter di sana juga bernilai 0. Kemudian kalau tegangan itu diubah, ketika tegangan itu diubah menjadi lebih besar, maka rangkaian RL di sini bisa Anda lihat yang dipakai itu skalanya yang di tengah, yang berwarna pink yang di tengah. Jadi dari 0 sampai ke skala 150. Itu terbacanya berarti range-nya 15, batasan skalanya 150, berarti 15 per 150 dikalikan penunjukan dari jarum skala yang di tengah. Skala yang di tengah. Nah, itu. Kemudian arus terbaca pada rangkaian RL ini. Pembacanya juga pakai skala yang berwarna pink yang di tengah, ada tanda AC-nya di sana. Itu range-nya bekerja pada 1,2 ampere. Batasan skala sampai 120. Berarti penunjukan jarum pada skala arus ini menjadi 1,2 per 120 dikalikan penunjukan skala pada jarum itu. Penunjukan jarum pada skala itu, maaf. Kita lanjut ke rangkaian RLC. Untuk rangkaian RLC sekarang, bahwa rangkaian RLC ini seri terpasangnya. Ada kumparan dengan induktansi 36 milihenry. Kemudian ada kapasitor sebesar 1000 mikrofarad. Di mana R-nya adalah R yang bekerja pada kumparan itu sendiri, yaitu sebesar 9,5 ohm. Pada posisi 0, kita yakinkan dulu bahwa penunjukan daripada instrumen untuk tegangan adalah 0. Penunjukan instrumen untuk kuat arus juga 0. Penunjukan wattmeter juga bekerja pada skala 0. Kemudian kita lihat perbedaannya ketika dia menunjuk pada
batasan yang sama. Ada batasan yang sama. Anda bisa melihat di sini tegangan yang terbaca pada rangkaian RLC ini, Anda bisa mengukur bahwa dengan range 15 dengan batasan skala 150 pada posisi AC, jarum penunjuk itu angkanya akan terbaca 15/150 dikalikan angka yang terbaca pada skala di posisi AC. Kemudian arusnya sama, berarti Anda membacanya adalah range-nya 1,2, kemudian batasan skalanya 120, maka penunjukan arusnya di sini akan terbaca 1,2 dibagi 120 dikalikan nilai yang ada pada jarum penunjuk di skala rangkaian di skala AC. Untuk wattmeter di sini Anda bisa melihat yang kita pakai itu adalah yang 30 watt. Itu adalah batasan skala 30 watt. Kemudian maaf, tadi bukan batasan skala tapi range ya. Batasan skalanya adalah dari 0 sampai 3. Bagaimana membacanya? Membacanya adalah kita lihat di sini bahwa jarum penunjuk itu berada di antara angka satu skala menuju ke 2 skala, berarti kan kalau 0 ke 1 itu ada 10 skala. Berarti itu adalah 0,15. Kenapa 0,15? Karena batasan skala 1 dengan skala yang lain itu tidak bisa disebutkan. Tidak ada nilai skalanya. Jadi yang bisa disebutkan ya hanya setengahnya saja. Berarti hanya terbaca 0,15. Coba dibesarkan sampai 12. Nah, Anda juga bisa melihat bahwa wattmeter juga akan bertambah di sini. Bahwa skalanya di sana bisa terbaca untuk wattmeter itu adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Persis di 0,6. Seperti itu cara membacanya. Kita menginjak kepada rangkaian RLC tapi R-nya terpasang seri dengan tambahan resistansi sebesar 10 ohm. Berarti di sini bahwa perhitungan faktor dayanya harus disertakan adanya R substitusi. R substitusi itu seperti apa perhitungannya? Yang sudah ada, yang berada di dalam kumparan itu nilainya kan 9,5 ohm. Nah, itu diserikan dengan resistansi yang nilainya 10 ohm. Berarti di dalam rangkaian seri ini pengukurannya itu resistansinya menjadi resistansi substitusi yang nilainya adalah 19,5 ohm. Demikian penggunaannya. Sekarang kita lihat bahwa RLC seri ini ketika posisi rangkaian dalam rangkaian induk ini diposisikan dalam skala 0 semuanya. Kita lihat, tegangan nilainya 0. Kuat arus nilainya 0. Wattmeter juga bernilai 0. Berarti kita siap untuk melakukan pengukuran. Diambil pada tegangan yang sama dengan tadi. Oke, kita bisa lihat di sana. Untuk pengukuran tegangan di dalam rangkaian Anda bisa membaca range 15, batasan skala 150, jarum penunjuk itu akan menunjukkan data sebesar data tersebut ya itu di antara 50 ya. 50 apa 49 tuh? Lebih. Ya, kurang lebih angka itu 50 misalnya dikalikan 15/150. Untuk kuat arusnya juga demikian. Anda bisa melihat bahwa range yang bekerja adalah 1,2.
Batasan skalanya adalah 120. Berarti perhitungan data yang bisa digunakan di dalam rangkaian ini adalah penunjukan jarum itu pada skala sekitar 20 ya. 20. Ya, sekitar 20. Berarti 20 dikalikan 1,2 dibagi 120. Kemudian pada wattmeternya. Pada wattmeter kita lihat di sini posisinya adalah persis di skala penunjukan 0,1. Di 0,1. Kurang sedikit, tapi ini sudah bisa disebut 0,1. Berarti 0,1 dikalikan 3 dibagi 30. 3/30 kali 0,1. Demikian pengukuran yang bisa dicantumkan ke dalam tabel data. Jadi di sini mudah-mudahan Anda bisa menerapkan atau bisa membayangkan pengukuran faktor daya AC dengan menggunakan 3 rangkaian, yaitu rangkaian resistansi dan induktansi, kemudian rangkaian resistansi, induktansi, dan kapasitansi, dan yang terakhir tadi adalah rangkaian resistansi yang tersusun seri, kemudian dengan ditambahkan induktansi dan kapasitansi. Nah, kemudian Anda hitung data-datanya, kemudian hasilnya di sini buat perbandingan bahwa ada pengukuran faktor daya dengan menggunakan rumus dan ada pengukuran faktor daya dengan menggunakan grafik hubungannya nanti bisa dilihat di dalam job sheet. Anda kerjakan dulu grafik hubungan tersebut. Ketika sudah ketemu gradiennya, maka Anda hitung bahwa gradien itu merupakan faktor daya AC yang nilainya sebanding dengan faktor daya AC ketika Anda ukur dengan menggunakan rumus. Selamat bekerja.